Hai teman masak, ketemu lagi dengan saya Stevi Rafael di Masak Enak Pasti Enak. Nah sebelum kita mulai masak, saya mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang merayakan Idul Adha ke 1441 Hijriah. Semoga berkah ya semuanya ya. Dan hari ini di Masak Enak itu spesial banget karena saya nggak masak sendiri nih. Kita akan buat sajian rendang yang gurih ya, yang kaya akan rempah dan rasanya tak pernah terlupakan. Dari pakar kuliner Indonesia yang pastinya kalian semua kenal. Lagi hangat nih diperbincangkan. Inilah dia, Om William Wongso. Halo Om. Fred, gimana nih? Aku mau suruh ngapain nih? Oh pastinya masak, ajarin saya Om. Ajarin saya. Tapi sebelum kita masak Om, kan lagi hangat diperbincangkan nih. Waktu itu Om masak sama Gordon Ramsay, ya kan? Nah pasti teman-teman juga penasaran kan? Yuk kita lihat cuplikannya yang satu ini. Gordon, welcome to Western Sumatra. Chef William Wongso is an Indonesian legend. William sees a little bit of him in me, so he wants to mentor me now. I tell you, you follow my way. So, the challenge. You cook your style, rendang. Yes. I cook the local way. You want to challenge for a Rangdang cook-off at the end of the week? I would love that. This is the first time they have a foreign star chef cooking rendang in the right way. I thought I knew something about Indonesian cuisine before I got here, but you taught me from the ground up. Resepnya ini dari Sumatera Barat nih ya? Ya. Dari yang Bukit Tinggi itu? Atau gabungan Ya dari umum, semua versi? ini yang kalau saya perkenalkan, saya keliling kemana-mana di luar negeri, saya perkenalkan ini bumbu-bumbu ini yang saya pakai untuk rendang. Rendang itu ya? Daging sebaiknya daging yang tanpa lemak. Harusnya yang tanpa lemak ya? Tanpa lemak. Di sengkel aku favorit si sengkel. Kenapa sengkel kan? Karena ada kolagen. Oh, Ada kolagen di iya, tengah-tengahnya, iya. bukan lemak. Bukan lemak. Jadi kalau kita makan tuh nggak kering gitu. Ini bumbunya udah ditumis ya, tadi. ini bumbunya biasanya kita kalau bikin kita tumis sampai ini kita simpan. Oh bisa disimpan ya? Bisa pinsan dan bumbu ini juga bisa untuk macam-macam masakan. Bumbu yang lain ini sudah ditumis. Kalau misalnya mau dari seger semua, kita nggak mau nyetok ini, semua blender campur sama santan. Santannya? Ya. Langsung rebus? Langsung. Nggak usah Jadi ini ditumis ya? kita nyalain Iya, ya. dulu. Kompor ini santan dulu. nih. Santan. Ya. Nah, kita memang ada dua versi. Kan biasa Kalau ada yang numis dulu. santan perbandingannya 1 kilo biasanya kira-kira 1 liter. Tapi kalau saya bawa ke luar negeri, orang barat nggak terlalu suka yang kering. Sukanya Jadi agak- saya tambah santan kira-kira 1,5 liter per kilo daging. Oke, per kilo daging berarti santannya 1,5 liter. 1,5 liter. Jadi hasilnya lebih agak cair gitu loh, Ya, nggak sampai ini kering banget. Kita masak ini, Oke, ya. Jadi ini yang aku yang ngaduk Om. ya. Ini sekarang kan kita ibaratnya pakai daging komersial yang umum kita peroleh. Iya. Jadi Di pasar perkiraan banyak. aku kalau daging ini umum itu kira-kira 4 jam. Oke, sekarang di sini bumbu tadi yang udah tadi ada kapulaga, Ya, ada cengkeh, ada peka, masukin. ada kasem kandis, ada tumbar. Nih, saya masukin. Masukin sama santan Jeruk. ditambah sama serai 2 tadi ya. Ya, Dikasih sama 4 lembar daun jeruk dan juga daun kunyit. Ya, ini kita- 7 kali 2. karena dagingnya ini kualitasnya baik. Ya. Jadi kita tunggu masak sampai dia mulai mendidih. mulai mendidih, terus mulai berminyak. Ini kalau kasih garam, Ini kita kasih garam ya? secukupnya. Oh. Jangan rasa. Kalau ini misalnya kita rasanya sudah asin, cocok, berarti nanti jadinya Keasinan. Ya. Oke, jadi ini hanya untuk introduction aja ya, Iya. supaya dagingnya nggak terlalu tawar aja. Gula juga Ya, pakai nggak? gula relatif. Kalau aku hari ini nggak pakai Oh, nggak pakai. karena santannya cukup baik. Untuk lada boleh. Lada boleh. Ladanya pakai lada hitam bisa nggak nih? Boleh. Boleh ya. Nih, lanjutin ya Om ya. Lanjutin. Sampai kering. Oke. Teman masak. Nih, udah kering nih. Nah, ini tahap pertama nih ya. Ini tahap pertama, Begini. sampai kayak gini. Ya. Baru tahap pertama. Ada berapa tahap Om? 3? 2? 3.
3 ya. Oke. Sekarang tahap kedua, Udah, kita dipanas sekarang ini ya. mau kombinasi masak rendang dengan menggunakan alat modern. Oke. Ya. Oh, mau di oven nih, Om? Iya, di oven, tapi temperaturnya rendah ya. Oh. Hanya cuma 120 derajat. 120 derajat aja. Ya, kira-kira 1,5 jam atau 2 jam. Oke. Sip, udah. Nah, sambil nunggu, kayaknya nih Om ya, sambil nunggu 1,5 jam, kita bikin aja kreasi dari masak enak nih Om. Ini sarapan saya dulu waktu masih sekolah, SMP. SMP, SMA itu kan saya di Bandar Lampung Om. Itu selalu ke, namanya daerahnya Saburai. Di situ ada yang jual, bapak-bapak pakai gerobak, lontong rendang. Wah, itu enak banget Om. Nah sekarang kita akan buat lontong rendang yang rasanya tuh seingat saya sih mirip-mirip inilah yang kita buat sekarang, oke? Ini dia bahan-bahannya nih, kita siapin dulu. Nah, ingat lontong rendang itu bikin ngiler. Sekarang kayaknya saya mau nyobain nih. Lontong sayur. Lontong sayurnya Om Will. Dikasih rendang. Dikasih rendang itu Om. Itu enak Om. Bikin lagi bener. Dan ini aku lihat nih bahan yang Om Will bawa ada pakis nih. Ini luar biasa. Ada tetelan juga. Wah. Ini harus tetelan. Iya. Ada otot, ada apa semua. Hmm. Ini bumbunya ini bumbunya macam-macam nih ya. Iya. Kuas sama ada Jahe kunyit. juga. Iya. Oke. Oh ini juga udah di ini ya, udah Iya. ditumis juga sebelumnya. Iya. Ya. Ini bisa pakai bumbu dasar kuning nggak Om? Oh bisa. Bisa ya, kayak bumbu opor Tinggal kuning tambah lah ya. rempah. Tinggal rempah. Kalau bumbu dasar kuning kan nggak pakai rempah. Ini katanya bisa pakai rempah. Nah, biasanya kalau masak kaldu-kaldu sini didinginkan agar Lapisan lemaknya terbentuk Lumayan ya. buang. Tinggal dibuang aja cara Iya. pakai sendok. Oke. ini dagingnya masukkan. Ini dagingnya harus itu dulu lagi. Juara ini direbus juga tadi. Terus kaldunya kita ambil buat kuah. Wah. Lemaknya dihilangin ya. Yang berat-berat dulu, yang paling lama itu yang duluan. Yang lainnya seperti sayuran ini sudah setengah direbus gitu. Oh ini kan udah setengah rebus ya? Iya, pakai. Om, biasanya itu kan kalau di pasar ada daun kunyit ini kan penting banget nih. Buat Sumatera kan sering dipakai ya. Biasa kan ada yang warnanya udah kuning. Masukin aja. Iya, biasanya warnanya kan ada yang kuning tuh. Kuning mungkin agak Ada kering. tua, iya udah Ya. kering. Mendingan pakai yang seger apa yang kering tuh? Oh, seger nggak apa-apa. Yang seger ya? Kering-kering kalau mau disimpan, boleh aja masukin banyak situ. satu aja. Ya. Nanti Kalau ada yang bisa kamu mau setahun, masukin aja. Masa siapa yang pusing? masukin aja. Ini mau lagi takut, mengirim, masak. masukin aja juga situ. Siap. Gitu. Nice, itu tuh saya Makanya suka nih. makanya yang namanya lain tangan, lain rasa, tangannya ketambah jahil, tambah ngawur. Tapi nggak tergantung sama lidahnya. Makanya Om Will ini kan kalau saya lihat sejarahnya itu kan nggak ada kayak misalnya pendidikan yang formal lah untuk menjadi seorang chef. Tapi justru sekarang jadi pakar kuliner nih untuk Indonesia kan banyak pengetahuan juga dari pengalaman tersebut. Harus melatih lidah. Jadi yang paling penting itu bukan Sering tekniknya. icip-icip. Sering icip-icip. Yang pentingnya lebih penting daripada teknik Karena gini memasak ya, adalah lidah. Zaman sekarang ini ibaratnya semua milenial itu semua Google. Iya, Dianggap betul. Google itu semuanya bisa. Bisa nggak kamu Google rasa? Nggak bisa. Kan harus experience sendiri rasanya Iya. gimana. Jadi nanti tolong ya kru masak enak, kita mau keliling Indonesia kapan ya jadi?